Salisa Berus Sembiring. Halo, saya Fatimah Ramaulina. Aku Chelsea Blazelota Barat. Saya Teresia Carolina Nadea. Aku juga Alfa Edis Torus. Saya Salvardo Martini. Jadi guys, kami akan melakukan short trip ke pusat penelitian Sungai Putih. Saksikan ya. Stay tune. Bye. Teracam sinar, tak sadar diri hingga fajar tiba, melayang lagi psikotropika. Bila terus begini, tak ada lagi kesempatan. Sadarlah insan muda sebelum menyesalinya. Tinggalkan semua, karena sudah saatnya untuk tercipta bahagia. Jangan siakan waktu, jalani hidup dengan kenikmatan yang sesaat. Tinggalkanlah masa lalu, jalani hidup dengan mimpi-mimpi tak terbatas. Anak muda, insan ibu kota, mereka bekerja hanya untuk berpesta. Bila kau sadar sekarang, masa depanmu kelam, terancam sinar, tak sadar diri hingga fajar tiba, melayang lagi psikotropika. Bila terus begini, tak ada lagi kesempatan. Sadarlah insan muda sebelum menyesalinya. Tinggalkan semua, karena sudah saatnya untuk tercipta bahagia. Jangan siakan waktu, jalani hidup dengan kenikmatan yang sesaat. Tinggalkanlah masa lalu, jalani hidup dengan mimpi-mimpi. Dan mahasiswa saya di sini semua mohon semangatnya tetap dijaga sampai akhir ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diberikan ke kita. Pertama kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Foto-foto sedikit dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini jalan-jalan asisten, jalan-jalan pimpinan terus. Ya, tanaman sawit ini ditodong merahnya. Iya. Baik, yang terhormat Ibu dosen dan rekan-rekan saya. 2 bagi 3 berapa? 25 kali 3, 75. Sisanya berapa? Masa nggak tidak buka? Ayo, sudah 8, 2 bagi 3 berapa? Mama Krisis, aduh. Nah, 26, 27, berbelah coba. Di tengah ada yang tahan, kiri kanan ambil pasangannya. Kakinya pilih.
materi pertama, kelompok kami materi pertamanya tentang apa ya? Produksi. Kami mau mendodos. Enggak, kita bukan. Kita mau jangan apa. Jadi materi pertama untuk kelompok kami yaitu produksi. Kita mau ngapain, guys? Kami mau menyayat pohon karet. Menyadap. Siapa yang bilang? Sadap loh. Stay tune. Setelah berumur 5 tahun di TPM, maka dia masuk menjadi TM, tanaman menghasilkan. Inilah dia. Ada beberapa teknik untuk membuka sadap di tanaman karet. Ya. Pertama-tama, misalnya gini, kita punya lahan 1 hektar aja dulu, contoh kecil. Kadang 500 hektar, kita contoh kecil aja dulu. Dalam 1 hektar itu jarak tanamnya seperti ini. Berapa nih kira-kira nih? Dari sini kemari berapa nih? Nah, berapa meter? Bukan salah. Bukan salah. Ya, betul. Nah, ini nama salah. Yang betul 6. Ya. Jadi 6 kali 3. Berapakah jumlah pohon per hektar? Kami tahu. Berapa? Ya, saya tanya jumlah pohon per hektar yang berapa? Kami tahu. Caranya gampang. 6 kali 3 berapa? 10.000 bagi 18. Berapa itu? Hitung. 10.000. Iya, aduh. 555 jumlah per hektar. Ya. Kali 60%. 33 betul. Nah, ceritanya dalam 1 hektar itu misalnya ya, dalam 1 hektar pun, 10 hektar pun, 100 hektar, 1000 hektar pun, kalau yang bisa disadap itu lilit batang berapa yang bisa disadap? 45. Jadi yang 45 itu sudah bisa disadap ada 60%. Kalau masih 50% jangan dibuka dulu. Minimal 60%. Nanti 6 bulan kemudian ada besar lagi, buka lagi, susul lagi, namanya menyulam. Nah, sadapan susulan. Jadi yang sudah ada 60% tadi kita buka sadap, yang sisanya 200 sekian tadi itu nanti menyusul. Ya. Karena adalah sesudah dililit batang gini 45 ya. 45 jangan 45 ke bawah, 45, 46, 47, 48 buka. 45 ke bawah jangan, enggak. Ininya gini. Berapa ketinggian dari kaki gajah sampai ke bisa buka sadap? Berapa ketinggiannya? Ketinggiannya berapa? 130. Ya, ketinggiannya 130. Berapa kemiringannya? Kemiringannya kalau untuk sadap bawah 40 derajat. Kalau untuk sadap atas 45 derajat. Ya. Sudah? Sekarang kita buka cara buka sadap ya. Jadi setelah disensus, setelah ditotol ya, kita adakan buka sadap. Jadi yang lilit batang 45 tadi kalau ditotol, tahu namanya totol? Totol itu ditandai cat kayak mata gini. Nah, kalau dia 38 totol 1, 38 sampai 40 itu totol 1, 41 sampai 44 itu totol 2, totol 3 45 ke atas. Jadi semua ini kan kita totol ini pohonnya nih. Gimana yang totol 3 kita buka ya, kita bukanya seperti ini dengan ketinggian
sampai 130 meter. Kita 120, baru kita kita gambar pakai apa namanya ini? Mal bidang sadap. Kita gambar dulu ya. Ini ada ini. Gambar seperti yang udah digambar nih. Inilah ke berapa kemiringan tadi? 40 kali. Ini. Gambaran seperti ini. Amin gitu. Kalian kan calon asisten nih. Berani ke Kalimantan cepat. Saya mau tamatan itu juga. Kalimantan sana. Agribisnis. Kokpit itu dia tambah 2019. Cara menggambar yang sana. Nah, sudah digambar teman-teman. Jangan dipatokkan ke itu, dipatokkan tuh. Dia harus dipasang tali dulu. Pasang kawat di sini untuk ininya supaya tidak rusak. Berapa jarak dari talang ke mangkok? 20 cm juga. Kenapa 20? Kalau terlalu jauh ke bawah, kalau nanti tetesannya kalau banyak angin nggak masuk terbang ke sana sini. Makanya 15 sampai ya. Menyadap ini diharuskan menyadap jam berapa? Pagi jam berapa? Jam 5. Ya, jam 5. Kalau bisa sepagi mungkin. Kenapa? Pagi? Karena tekanan turgornya masih tinggi. Jam berapa dia mulai rendah? Tekanan turgornya sekitar jam 9 sampai jam 10 lah. Jam 10 ke atas sudah. Tegak sikit, bisa tegak sikit. Nah, kalau dia terlalu miring kena kayu nanti. Tegak sikit. Terus bentar. Cair. Terus. Cetak sini ya. Ke bawah. Iya. Tapi perlu diingat, kemiringannya jangan gelombang-gelombang ya. Rata gitu. Iya. Apa lagi? Sampai Pak enggak apa-apa. Gantian lah, woi, perempuan lah lagi. Tarik sikit. Cis, sorong. Ada songket sih. Oke, Pak. Ganti. Ini kan. Stop. Dah, sik. Udah nggak usah diapa lagi. Udah tinggal narik aja. Putar badannya. Aku mulai. Jangan terlalu ke bawah, nanti dia tebal. Cocok. Udah. Ada ini perlu kelembutan ini. Lembut tenaga juga. Iya. Kalau dilembutin nggak keluar lateknya. Lapangan sekitar 4 sampai 5 jam. Pagi bibit ya udah kan. Dia tanam betul. Caranya kan lapangan seperti ini. Misalnya ada lahan yang kita kerjakan penanaman ini. Melancang itu sepanjang tali misalnya 50 meter atau 100 meter. Ini
ini ukuran misalnya jaraknya mau berapa ini? 3 meter. Namanya kalau ini masih kayaknya. Tapi kalau sudah alang-alang total, sit. Baru kalau yang 1, 2 namanya sampai 3 meter. Kalau udah 2,8 mulus nggak ada cabangnya, dia lebih daripada itu biarkan cabangnya. Kalau dia ngelincir sampai 7 meter, 6 meter nggak punya cabang, kita lakukan topping namanya. Topping itu seperti apa? Topping itu tuh. Nampak? Mana Pak? Tuh. Topping itu gini. Ya kan 3 meter kan harus tumbuh cabang nih. Nah, katanya dia 7 meter nggak ada tumbuh cabang. Jadi kita potong lah 2,8 atau 3 meter kita potong gini. Ngereng kayak gergaji. Supaya apa? Supaya tumbuh cabangnya dari sininya. Seperti itu loh ini. Kenapa saya potong? Itu. Nampak ya? Nampak lagi ini. Nah, kalau nanti banyak cabangnya tumbuh, kita sisakan 3 aja. Kita sisakan 3 itu aja. Ya, yang banyak-banyak. Sisakan 3 nanti jagur ya. Kalau dia nggak punya cabang sampai ketinggian 3 meter, 5 meter, baru kita topping. Ya kan? Gosong, iya, pakai gerak mosok pun kadang-kadang dia sampai akar memang, itu kan akarnya panjang kemana-mana, ya tunggu lagi. Tapi pada umumnya kalau untuk alang-alang udah masuk yang sistem, roundup yang sistem. Misalnya kan jika sistem ini ada tamu masuk, manajer ataupun GM, kapan besok aduh mendadak dia pakai gerak mosok. Lama, jadi kayak nggak disebut aja. Kemudian perawatan ini tadi apa aja coba? Nah, saat itu rotasinya sebulan 2 kali. Untuk TBF 1, TBF 2 itu udah 9 kali. Dawangan, anak kayu, semprot strip, itu ya, babat dawangan, rongkel anak kayu, semprot strip, itu rotasinya sebulan, setahun bisa, atau 3 bulan sekali bisa, 4 bulan sekali bisa. Kalau dia 4 bulan sekali setahun 3 kali, kalau dia 3 bulan setahun 4 kali, tergantung kondisinya. Ulangi lagi di sini kerjanya. Terus tahu kan di sini lurus ke tengah ini berbaris kan ini pakai kayak gini, jangan gini sini aja. Nah gini. Lurus aja lurus, cari nojelnya harus cari yang lebar. Nojol yang cabai gini ya, lebarnya kurang. Ya kan nojol itu macam-macam tuh, ada yang model kayak nyemprot tanaman cabai, nah, ada yang model lebar gini, yang kita pakai. Ada yang model segini aja, yang dapat sampai jalan. Model yang lebar kan kita sekali jalan udah lurus tuh. Tekniknya seperti itu, ya kan? Udah di sana. Oke, ceng ya. Ceng. Anda untuk melihat berapa persen bakal dapat minyaknya dari sana.
Jadi kita ambil dengan metode pengambilan sampel ya. Brondol-brondol itu kita belah langsung dengan parang. Kelihatan nanti dari situ kita hitung persentase dura dan teneranya berapa. Itu ilmu yang bagus di lapangan. Ayo tanya lagi. Di sini ketika kita angkat tanahnya buyar, tapi kita lingkari mengalami bibit yang rusak lebih banyak. Pada pencabutan akarnya terganggu, ya kan? Nah, dan pemeliharaannya akan lebih sulit. Gitu. Berarti lebih ke pencabutannya lebih sulit. Penanganannya lah, iya penanganannya. Karena kan kalau kita tanam di tanah, kita taburkan pupuk, apa semuanya itu terserap ke tanaman, bisa jadi ke gulma yang sekitarnya. Kalau ini kan dia sudah terfokus. Boleh berpikiran liar, memang harus gitu. Ayo bang, udah lapar kalian makanya apa? Lemas-lemas? Dikit. Ada lagi? Itu crown disease itu bisa genetis keriting-keriting nanti dewasa dia sembuh. Ada juga yang dia nggak sembuh-sembuh, itu harus diakhir. Kalau tadi udah, nah ini kan mau pecah daun nih. Itu bagian tanaman kan? Batang atas dan batang bawah. Kalau batang bawah kita biasanya menggunakan dari biji. Boleh kita ngambil sekarang biji?